down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM 2203211000013. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal UTS PIP. Berikut penjelasan saya. Soal yang pertama yaitu apa definisi pertanian menurut versi Anda? Pertanian menurut saya adalah suatu kegiatan bercocok tanam dengan tujuan salah satunya memenuhi kebutuhan makhluk hidup di muka bumi ini. Tak hanya itu, pertanian ialah kegiatan yang sangat bermanfaat dengan biaya yang sedikit dan bahkan bisa kita peroleh secara gratis. Soal yang kedua yaitu identifikasi subsektor pertanian yang ada di daerah Anda masing-masing. Sebutkan komoditas apa saja. Jawaban saya yaitu, walaupun Surabaya sebagai kota metropolitan, nyatanya di Surabaya juga ada sektor pertanian. Yang pertama, sektor pertanian yang ada di daerah saya, Surabaya, adalah tanaman pangan. Total luas lahan pertanian yang ada di Surabaya tahun 2021 sebesar 6.234,6 hektar. Lahan tanaman pangan di tahun 2021, petani Surabaya telah memanen 1.291 hektar dengan total produksi 8.238,35 ton. Dengan rincian, yang pertama, tanaman padi 1.241,80 hektar, produksi 80.076,13 ton. Yang kedua, tanaman jagung 49,20 hektar, produksi 162,22 ton. Lalu, perkebunan di Surabaya banyak yang memanen sayuran seperti cabai, tomat, dan bayam. Selain sayuran, juga menanam buah-buahan seperti mangga dan jambu liar. Lalu, peternakan yang ada di Surabaya itu, walaupun tak banyak di Surabaya, masih banyak orang yang berternak seperti sapi, kambing, ayam, bebek, dan lain-lain. Lalu, yang keempat yaitu hortikultura, yaitu bangunan yang menunjang kegiatan penanaman dalam bangunan yang menggunakan sistem pertanian aquaponik dan sistem pertanian konvensional. Lalu ada kehutanan, yaitu di Surabaya ada hutan mangrove menjadi sektor pertanian kehutanan yang ada di Surabaya. Selain itu, hutan mangrove juga dijadikan sebagai tempat wisata. Lalu di Surabaya juga ada perikanan. Kota Surabaya merupakan salah satu kota pesisir yang ada di Indonesia yang memiliki potensi pada sektor perikanan dan kelautan. Jenis ikan hasil tangkapan nelayan yaitu manyung, kakap, teri, peprek atau ikan asin, ikan belanak, gulama, layur, dan lain-lain. Dan untuk yang non-ikan seperti udang, kepiting, rajungan, kerang darah, kerang hijau, dan lain-lain. Kota Surabaya juga didukung dengan perikanan budidaya seperti ikan bandeng, ikan lele, ikan nila, dan ikan patin. Soal yang ketiga yaitu, jelaskan secara singkat bagaimana sejarah perkembangan pertanian di Indonesia sampai saat ini. Jawaban saya yaitu, pertanian ada karena dorongan dan kemauan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dahulu, petani di Indonesia memanen dan membajak masih dengan bantuan hewan dan alat yang sederhana. Namun, dengan perkembangan zaman, pertanian di Indonesia kian maju. Sekarang, pertanian di Indonesia banyak yang sudah menggunakan traktor. Lalu, soal yang keempat yaitu, apa saja tantangan yang dihadapi sektor pertanian secara umum yang ada di daerah Anda dan secara khusus pada komoditas yang Anda pilih? Kebetulan komoditas yang saya pilih ialah padi. Karena kota Surabaya merupakan kota metropolitan, jadi sektor pertanian di sana relatif kecil akibat keterbatasan lahan karena dibangunnya rumah warga dan gedung-gedung tinggi. Lalu soal yang kelima yaitu, apa yang dimaksud dengan input atau faktor produksi pertanian? Lalu sebutkan dan jelaskan input atau faktor produksi apa saja yang digunakan untuk usaha tani pada komoditas yang Anda pilih. Input atau faktor produksi adalah sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi agar berjalan dengan semestinya, dan input produksi dalam komoditas padi ialah tenaga kerja, teknologi untuk penanaman dan pengolahan lahan, serta dibutuhkan modal. Lalu soal yang keenam yaitu, apa yang dimaksud pengolahan pasca panen dan pemasaran produksi pertanian? Lalu bagaimana proses pasca panen dalam saluran pemasaran pada komoditas yang Anda pilih? Jawaban saya yaitu, pasca panen ialah proses akhir dalam produksi pertanian, dan pemasaran produk pertanian ialah suatu kegiatan menjual hasil pertanian kepada masyarakat.
Cara pemasaran komoditas yang saya pilih ialah awalnya padi ditanam hingga panen, sampai jadi beras lalu dibersihkan dan diproses uji layak, konsumsi, dan pengemasan. Setelah itu, beras bisa langsung dijualkan ke pabrik ataupun toko. Lalu soal nomor 7 ialah, apa yang dimaksud dengan kelembangan pertanian? Lalu kelembangan pertanian apa saja yang ada di daerah Anda? Serta jelaskan peran dan fungsi dari kelembangan tersebut. Kelembangan pertanian ialah norma atau etika serta kebiasaan yang dilakukan agar pertanian tetap berjalan. Kelembangan yang ada di daerah saya yaitu dengan memberikan modal dengan koperasi, menyediakan lahan, serta pemasaran yang cukup mudah karena di Surabaya juga sebagai kota industri sehingga banyak masyarakat yang mengkonsumsi nasi. Soal yang ke-8 yaitu sebagai generasi muda atau milenial, apa yang akan Anda lakukan untuk kemajuan pertanian di Indonesia? Agar pertanian kita tetap maju, kita sebagai generasi milenial harus tahu kelebihan dan kelemahan yang ada dalam pertanian kita dan mengevaluasinya, memperbaiki kelemahan, dan terus mengembangkan kelebihan yang ada di pertanian kita. Selain itu, kita juga terus mengikuti perkembangan iptek agar pertanian di Indonesia tidak stuck di sini. Kita juga harus pintar memilih peluang di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.